kita menilai anak-anak, yang pertama dapat melakukan cara penilaian portofolio yang meliputi penilaian terstruktur kegiatan atau tugas proyek, penilaian diri, dan juga penilaian teman sejawat. Yang kedua, tes tradisional, yaitu penilaian yang dikembangkan, tes yang dibawa pulang, observasi, dan juga konferensi. Testing merupakan salah satu alat asesmen berupa paper pencil test atau tes yang dilakukan dengan menggunakan pensil dan kertas. Assessment ada dua, yaitu formal dan informal. Formal meliputi sumatif, produk, dan juga tradisional, sedangkan informal meliputi formatif, proses, dan juga alternatif. Sifat penilaian, yang pertama adalah penilaian pembelajaran atau penilaian sumatif, yang kedua penilaian untuk pembelajaran atau penilaian formatif, dan yang ketiga adalah penilaian sebagai pembelajaran atau menyerupai penilaian untuk pembelajaran. Menurut Bennett dan Kittomer dalam Cummings 2009. Selanjutnya adalah perbedaan penilaian tradisional dan penilaian autentik. Penilaian tradisional meliputi umumnya bergantung pada pilihan paksa, pengukuran tertulis, bergantung pada ukuran proksi pembelajaran siswa untuk mewakili keterampilan target, mendorong penghafalan jawaban yang benar. Tujuannya adalah untuk mengukur perolehan pengetahuan, kurikulum mengarahkan penilaian, penekanan pada pengembangan tubuh pengetahuan, mempromosikan pengetahuan apa, memberikan potret sekali pakai tentang pemahaman siswa, menekankan kompetensi, menargetkan keterampilan atau tugas-tugas yang sederhana secara konkret dan tunggal, prioritas pada hasil dan atau produktif sumatif. Kedua adalah penilaian autentik, mempromosikan integrasi berbagai ukuran tertulis dan kinerja, bergantung pada ukuran langsung dari keterampilan target, mendorong pemikiran divergen dalam menghasilkan jawaban yang mungkin. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengembangan keterampilan yang bermakna, penilaian mengarahkan kurikulum, penekanan pada memastikan kemahiran dalam tugas-tugas di dunia nyata, mempromosikan pengetahuan bagaimana, menyediakan pemeriksaan pembelajaran secara terus-menerus, menekankan kerjasama, mempersiapkan siswa untuk menghadapi ambiguitas dan pengecualian yang ditemukan dalam situasi masa yang realistis, lalu memprioritaskan pada urutan atau proses pembelajaran. Yang kedua itu penilaian tradisional dengan penilaian autentik. Untuk penilaian tradisional fokusnya itu hafalan dan pengenalan informasi. Misalnya kayak pilihan ganda dan isian. Namun terdapat kelemahan. Kelemahannya itu yang pertama menguji keterampilan terisolasi, kedua konteks buatan atau tidak alami, yang ketiga berpotensi menurunkan motivasi siswa. Ini adalah efek negatif flashback. Untuk strukturnya itu berpusat pada guru, kurikulum menentukan penilaian. Untuk penilaian autentik itu berfokus ke tugas dunia nyata, misalnya kayak portofolio, presentasi, dan proyek. Kelebihannya itu mengukur aplikasi dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, seperti analisis, pemecahan masalah. Kedua, berpusat pada siswa, terintegritas dengan tantangan kehidupan nyata. Yang ketiga, mendorong pembelajaran aktif. Untuk strukturnya itu penilaian mengarahkan ke kurikulum. Jadi untuk perbedaan utamanya itu terdapat aspek tradisional dan autentik. Untuk konteks dari aspek itu ke tradisional adalah buatan, untuk autentik itu kehidupan nyata. Untuk keterampilannya itu untuk tradisional itu ada dasar atau hafalan, untuk autentik itu tingkat tinggi atau analisis dan kreasi. Untuk aspek dari peran siswa itu untuk tradisional pasif atau dengan memilih jawaban. Untuk autentik itu aktif dengan cara melakukan tugas. Alat dan desain, alatnya itu kayak rubrik, portofolio, observasi, dan penilaian diri. Untuk langkah desainnya tentukan tujuan adaptasi atau buat tugas, uji coba, revisi. Jadi untuk kesimpulannya, penilaian autentik dianggap lebih efektif karena yang pertama, mendorong pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Yang kedua itu memvalidasi kemampuan siswa secara langsung melalui tugas kontekstual. Yang ketiga itu menghindari efek negatif flashback effect dari tes tradisional yang mengurangi motivasi belajar. Dengan demikian, penilaian autentik tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga menjadi bagian integral dari proses pembelajaran itu sendiri.
mengukur kemajuan anak. Yang pertama, observasi, yaitu mengamati perkembangan anak melalui cara berperilaku, berbicara, ataupun bermain, dengan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, self-assessment atau penilaian diri, yang dimana proses ini seseorang itu menilai kemampuan, pencapaian, dan perkembangannya sendiri. Dalam konteks pendidikan, self-assessment memungkinkan anak untuk mengevaluasi sejauh mana mereka telah memahami pelajaran ataupun materi yang telah didapat. Yang ketiga, mengumpulkan hasil karya anak atau portfolio. Caranya menyimpan hasil gambar, tulisan, atau proyek yang dikerjakan anak untuk melihat kemajuannya. Yang keempat, project work adalah metode pembelajaran di mana anak-anak mengerjakan sebuah proyek untuk menyelesaikan suatu masalah atau membuat sesuatu yang nyata. Proyek ini biasanya dikerjakan dalam kelompok atau individu dan membutuhkan kreativitas, kerjasama, serta keterampilan berpikir kritis. Penilaian alternatif. Penilaian ini bersifat lebih fleksibel dan berorientasi pada perkembangan jangka panjang anak. Ciri-cirinya dilakukan secara berkelanjutan, tidak dibatasi waktu dan menggunakan format respons bebas. Tugasnya bersifat komunikatif dan kontekstual, memberikan umpan balik formatif dan interaktif, skor didasarkan pada kriteria yang jelas, jawaban lebih terbuka dan kreatif, menggunakan kinerja interaktif. Sebagai bagian dari penilaian, mendorong motivasi intrinsik anak. Child-friendly assessment merupakan pendekatan penilaian yang ramah anak, yang dimana ini mencakup mengumpulkan informasi untuk mengetahui sejauh mana program pembelajaran bahasa mencapai tujuannya, mengidentifikasi permasalahan dalam pendidikan bahasa dan memberikan penilaian terhadapnya, informasi tentang pengetahuan, kemampuan, pemahaman, sikap, dan motivasi anak dalam belajar bahasa. Pendekatan ini menekankan pada evaluasi yang tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran anak secara keseluruhan dengan cara yang lebih ramah dan sesuai dengan perkembangan mereka. Selanjutnya, kegiatan penilaian dalam mendengarkan. 1. Mendengarkan dan membedakan antara suara. 2. Dengarkan dan tunjuk sesuatu atau ikuti instruksi. 3. Dengarkan dan pilih gambar yang sesuai. 4. Dengarkan deskripsi dan gambar atau warnai gambar. 5. Dengarkan deskripsi dan beri label pada gambar. 6. Dengarkan dan cocokkan dua gambar atau kata dan gambar. 7. Dengarkan dan urutkan gambar, kata, atau kalimat. 8. Dengarkan deskripsi atau cerita dan centang item pada bagian sederhana. 9. Dengarkan dan lengkapi bagian yang kosong pada kalimat atau kata. 10. Dengarkan dan pilih jawaban yang benar, pilihan ganda. Selanjutnya, kegiatan penilaian dalam berbicara. 1. Dengarkan dan ulangi kata-kata yang berirama atau memiliki arti yang sama atau berlawanan. 2. Dengarkan dan ulangi hal-hal yang benar. 3. Nyanyikan sebuah lagu. Ucapkan hafalan, rima, atau puisi. 4. Kerjakan tugas secara berpasangan. 5. Berbicaralah berdasarkan gambar. 6. Menyelesaikan sebuah kalimat. 7. Menyampaikan pesan telepon. 8. Mainkan permainan tebak-tebakan. 9. Dengarkan sebuah cerita, urutkan gambarnya, dan ceritakan kembali ceritanya. Lalu, kegiatan penilaian dalam membaca. Menurut Webster Ellis Grade 2023. 1. Lakukan permainan membaca sederhana pada tingkat kata, seperti ODD, one out. 2. Bacalah saja puisi atau bagian dialog dengan suara keras. 3. Membaca kosakata dan mengelompokkannya ke dalam keluarga. 4. Baca deskripsi dan beri label pada gambar atau diagram. 5. Bacalah deskripsi dan warnai atau gambarlah gambarnya. Nomor 6. Membaca huruf dan menyusun
kembali untuk menghasilkan kata kalimat. 7. Baca dan jawab pertanyaan pilihan ganda, benar atau salah atau pemahaman. Kemudian, aktivitas penilaian dalam menulis. Yang pertama, menyusun ulang dan menyalin huruf-huruf untuk mengeja sebuah kata. Lalu membaca deskripsi dan menulis label atau keterangan untuk gambar. Menyelesaikan teka-teki silang. Mengisi bagian-bagian yang kosong dalam kalimat untuk menguji tata bahasa atau kosakata. Menulis gelembung ucapan untuk karakter dari sebuah cerita atau dialog. Kemudian memindahkan catatan sederhana pada bagan ke dalam kalimat. Menjawab pertanyaan sederhana dalam bentuk tertulis. Memperbaiki kesalahan dalam kalimat atau teks. Dan yang terakhir dengan menulis kalimat dari gambar. Lalu, bagaimana cara memberi masukan? Cara yang pertama dalam memberi masukan yaitu memberikan umpan balik dengan berbagai cara, seperti secara individual kepada setiap anak, atau kepada kelompok anak, atau kepada seluruh isi kelas. Dapat juga diberikan dalam bentuk koreksi diri atau umpan balik dari teman sebaya. Dan yang kedua, salah satu cara terbaik untuk memberikan umpan balik adalah melalui konferensi dengan anak-anak saat mendiskusikan hasil penilaian. Lalu, bagaimana setiap tugas penilaian itu disusun? Yaitu disusun berdasarkan levelnya, juga persiapan, seperti level pemula, dasar, dan pra-menengah, yang dikelompokkan berdasarkan umur, dengan persiapannya berada di kelas, berdasarkan waktu, persiapannya saling memberikan masukan atau memberikan masukan, berdasarkan waktu yaitu dengan memberikan masukan, berdasarkan keterangan seperti menindaklanjuti. Lalu bahasa yaitu memberikan variasi bahasa, keterampilan yaitu dengan penilaian hasil, kriteria penilaian seperti menggunakan portofolio, kemudian bahan dengan komentar.